ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. BLT dana desa merupakan hak warga yang membutuhkan. Yang terbanyak adalah aduan tentang dugaan tidak ada penyaluran dan puluhan belum mendapat bantuan. Mendesak kepala desa mundur dari jabatannya karena tidak transparan dalam pembagian bantuan langsung tunai melalui dana desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A dengan anggota saya Nafasari Ida Menglantias NIM 1047. Saya Diah Istiani NIM 1048. Saya Ika Nur Azizah NIM 4008. Saya Fikah Rotun Ainiyah NIM 4012. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai salah satu program JPS, yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, sesuai dengan Permendes nomor 6 tahun 2020. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengungkapkan 7 program jaring pengaman sosial dilaksanakan untuk menangani pandemi corona. Terdiri dari 4 program non-reguler dan 3 program reguler, diantaranya bansos untuk warga Jabodetabek, bantuan subsidi listrik, dan BLT Dana Desa. Permasalahan dalam BLT Dana Desa di masa pandemi. Yang pertama, terjadinya salah sasaran bagi penerima BLT Dana Desa. Salah satu contohnya yakni BLT Dana Desa dibagikan kepada pihak yang dekat dengan pemerintah desa. Bahkan, terdapat relawan COVID yang merupakan orang yang membantu mendata warga miskin juga ikut mendapatkan BLT Dana Desa. Kedua, terhambatnya penyaluran dana desa yang disebabkan tidak adanya kakak miskin. Sehingga Musyawarah Desa Khusus atau Musdesus tidak dapat mengambil keputusan terkait dengan keluarga yang berhak menerima BLT Dana Desa. Tidak adanya kakak miskin dikarenakan warga miskin sudah tercover oleh JPS selain BLT Dana Desa. Ketiga, dana desa belum masuk ke RKD atau rekening kas desa. Hal ini disebabkan karena status desa yang masih dalam pembahasan di Kemendagri dan terdapat desa yang belum mengunggah APBDes ke sistem keuangan desa. Sehingga pencairan dana desa untuk masuk ke RKDes belum dapat dilakukan. Adapun beberapa solusi atas permasalahan bantuan langsung tunai dana desa yang telah terjadi selama ini yaitu: pertama, Kementerian Desa Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atau PDTT terjun langsung mengecek data dan melakukan pendataan ulang, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum jika terjadi pelanggaran moral hazard. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya maladministrasi oleh oknum-oknum tertentu, sehingga pendataan akan tepat sasaran. Solusi yang kedua yaitu membentuk relawan COVID yang merupakan perwakilan 3 orang dari setiap RT untuk membantu melakukan pendataan agar mempermudah Musyawarah Desa Khusus atau Musdesus dalam mengambil keputusan terkait kakak miskin yang berhak menerima bantuan langsung tunai dana desa. Kemudian, solusi yang ketiga yaitu dengan tidak diberlakukannya jaring pengaman sosial bantuan langsung tunai dana desa di desa yang tidak terdapat kakak miskin. Hal ini dikarenakan apabila sudah tidak ditemukan lagi kakak miskin di desa tersebut, menandakan bahwa kakak miskin yang telah terdaftar sebelumnya telah mendapatkan bantuan dari program jaring pengaman sosial lainnya. Solusi atau rekomendasi dari kelompok kami yang pertama adalah melakukan sosialisasi mengenai bantuan langsung tunai dana desa dengan materi yang disampaikan harus lengkap dan detail sehingga dapat diterima masyarakat dengan jelas. Hal ini bertujuan supaya adanya transparansi untuk masyarakat mengenai apa itu BLT dana desa dan untuk siapa sajakah BLT harus diberikan. Rekomendasi yang kedua, dukungan politik dari masyarakat.
Karena tujuan program bantuan langsung tunai dana desa adalah untuk pengentasan kemiskinan, maka jika ditemui adanya masalah atau salah sasaran, hendaknya masyarakat bisa segera melaporkan ke pihak terkait. Kemudian, rekomendasi yang ketiga adalah kesadaran masyarakat yang sudah mampu namun malah terdata menerima bantuan, sebaiknya bisa melaporkan diri agar data dirinya bisa dihapus dan digantikan dengan warga yang lainnya. Kemudian, rekomendasi yang keempat, menghilangkan aturan-aturan yang sifatnya kaku, agar penyaluran BLT itu berjalan dengan cepat. Pasalnya, salah satu penyebab lambannya penyaluran BLT lebih disebabkan pada persoalan administrasi. Dan rekomendasi yang terakhir adalah, bagi desa yang tidak terdapat kakak miskin, dana BLT dana desa dapat dialokasikan ke yang lain. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis. Jaring pengaman sosial atau yang biasa dikenal dengan JPS adalah upaya pemerintah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat dalam wadah pengelolaan keuangan yang lebih terpadu, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan akses langsung kepada masyarakat secara cepat serta berkesinambungan. Program di dalam JPS ini mencakup banyak sekali di bidang pendidikan, kesehatan, kemudian ada yang berbentuk raskin, PKH, kredit usaha rakyat, BPNT, PNPM, dan BLT. Nah, yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu BLT Dana Desa sesuai dengan perubahan Permendes nomor 11 menjadi Permendes nomor 6 tahun 2020. Tujuan adanya BLT di masa pandemi ini yaitu untuk memberikan kesejahteraan sosial ekonomi kepada masyarakat, khususnya bagi keluarga yang terdampak adanya pandemi COVID-19. Bantuan langsung tunai ini berbentuk uang tunai sebesar Rp600.000 yang diberikan sejak April 2020 selama 3 bulan, dan untuk bulan selanjutnya sebesar Rp300.000 yang diberikan setiap bulan. Untuk sasaran utamanya adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19 dan belum mendapatkan pekerjaan kembali, keluarga yang belum terdata, serta belum mendapatkan bentuk JPS yang lain seperti PKH dan BPNT. Ditambahkan juga yaitu warga yang memiliki penyakit kronis dan menahun karena lebih rentan terkena COVID-19. Menurut kelompok kami, program bantuan langsung tunai ini merupakan program yang tepat diterapkan di kala masa pandemi seperti ini, mengingat tidak sedikit keluarga dan masyarakat yang terkena dampaknya. Dalam hal prosedur pelaksanaannya, kami juga menganggap hal ini sudah tepat, yaitu pendataan KK yang berhak mendapat BLT di tingkat RT dilakukan oleh relawan COVID yang bertempat tinggal di RT tersebut, sehingga dapat mengetahui kondisi real dari KK yang bersangkutan. Selain itu, relawan ini juga berjumlah 3 orang untuk menghindari kesubjektifan data. Setelah itu, data akan ditinjau ulang, verifikasi, dan validasi melalui musyawarah desa khusus atau musdesus, sehingga data keluarga miskin calon penerima BLT akan dihindarkan dari salah sasaran. Untuk permasalahan dalam pelaksanaannya, tadi sudah dijabarkan bersama dengan solusi-solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Desa. Dalam hal transparansi, penyaluran BLT ini sudah baik dan penyalurannya juga tergolong cepat. Namun memang masih ada beberapa daerah yang mengeluhkan bahwa BLT ini masih belum tepat sasaran. Dalam hal ini kami beranggapan bahwa meskipun dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala, namun berdasarkan data Kementerian Desa sebanyak 61.837 desa atau 87% desa di Indonesia telah menerima BLT dana desa ini. Itu artinya bantuan ini secara garis besar sudah dapat berjalan dan tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.